Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki pekan pertama perkuliahan kita di semester akhir 2020-2021 di mata kuliah kepemimpinan dalam pemerintahan. Tim dosennya ada beliau Bapak Profesor Dr. Haji Rashid Taha, MSI, selaku penanggung jawab. Kemudian ada saya, Rahmatullah Jafar. Kemudian ada Ade Saputra, SIP MSI. Nah, setelah melihat di Neosia bahwa peserta mata kuliah ini sebenarnya harusnya dibagi dua. Kenapa? Karena jumlahnya lebih 100. Kenapa? Karena dua angkatan. Idealnya sih sebenarnya yang program ini angkatan 2018. Tapi saya tidak tahu, mungkin karena adanya perubahan kurikulum sehingga akhirnya bertumpuk dua angkatan. Ada 2018, ada 2019. Dan itu tentu sangat repot. Walaupun ini kuliahnya daring, biar 1000 orang juga bisa. Cuma masalahnya adalah prosesnya yang menjadi berat. Karena terkait dengan evaluasi, bagaimana memeriksa tugas-tugas, bagaimana kemudian memeriksa penjelasan-penjelasan di menu diskusi, bagaimana memeriksa ujian mahasiswa, itu sangat berat. Tapi karena kami bertiga, insya Allah kami akan menangani itu sesuai kemampuan. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua mengenai bagaimana sistem pembelajaran kita di semester ini. Karena menurut edaran Rektor Unhas bahwa perkuliahan kita masih dengan metode daring. Untuk metode daring tentu kita butuh media. Nah, medianya kita gunakan Sikola, kita gunakan Zoom meeting untuk pertemuan secara sinkronus. Di Sikola bisa sinkronus, bisa asinkronus. Artinya bisa real time sesuai jadwal perkuliahan, bisa juga tidak. Karena tidak mungkin kita Zoom 16 pekan sesuai dengan waktu kuliah, karena waktu kuliah kita ini 3 kali 45 menit. Artinya 2 jam 15 menit. Kalau itu dilakukan terus, pertama tentu tidak akan efektif karena mahasiswa bisa saja buka Zoom-nya lalu pergi tidur. Ya, dosen juga tentu ada kejenuhan menjelaskan selama waktu itu, dan yang paling utama tentu menjadi tidak ekonomis. Kenapa? Karena bisa menggerus kuota mahasiswa. Apalagi aksesibilitas setiap mahasiswa berbeda, karena ada yang tinggal di gunung, ada yang tinggal di pulau, dan seterusnya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan teknis Sikola kita. Karena pengalaman hari Senin, hari Selasa kemarin, pengguna Sikola itu sangat banyak. Kelihatannya sekarang orang menyadari bahwa Sikola itu sangat baik untuk digunakan. Banyak yang menggunakan, akhirnya overload. Servernya tidak bisa lagi menampung user yang masuk ke dalam. Akhirnya kemarin ditutup sementara, sehingga hari ini mudah-mudahan masih bisa terbuka untuk kita buat video simulasi, ya. Dan itu sangat membantu karena Anda bisa melihatnya kapan saja, di mana saja. Baik, adik-adik sekalian yang saya banggakan, mewakili tim mata kuliah ini, mohon izin Prof untuk saya menjelaskan tentang bagaimana teknis perkuliahan kita di Sikola. Saya share screen dulu mata kuliah kita. Saya pikir mahasiswa sudah tidak perlu lagi untuk dijelaskan bagaimana dia masuk di Sikola. Sekarang pengguna Sikola ini 9.774 itu pengguna Sikola. Nah, untuk mata kuliah kita ini kan masuk sikola.unhas.ac.id itu kan HTTPS-nya ya. Nah, untuk pencarian kalau ada yang belum masuk di dalam, Anda harus cari ini. Anda ketik ini, kepemimpinan dalam pemerintahan dalam kurung S1, huruf besar semua ya,
semester akhir 2020-2021. Sem titik akhir, biar tidak ditulis ini, kelihatannya sudah bisa terbuka. Di pencarian mata kuliah, ini ada menu pencarian mata kuliah. Silakan saja cari di situ. Lalu kemudian di situ akan Anda daftar, lalu ada di akun Anda. Setelah masuk di akun Anda, di saat Anda buka akun Anda akan muncul kelas-kelas semester seperti ini. Anda masuk ke dalam. Setelah Anda masuk ke dalam, alhamdulillah ini masih lancar ya. Ada di sini kepemimpinan dalam pemerintahan. Anda klik itu di mata kuliah kepemimpinan pemerintahan, maka muncullah gambar depan. Mohon maaf Prof, ini foto yang saya tampilkan di depan. Suatu waktu kalau ada usulan dari Prof, insya Allah kita akan masukkan foto yang mungkin lebih baik daripada ini. Karena saya cuma mencari di materi-materi kepemimpinan, lalu kemudian ada foto, saya ambil. Kelihatannya foto itu tidak profit sifatnya, tidak terbuka untuk umum, jadi saya ambil. Nah, selamat datang di mata kuliah kepemimpinan pemerintahan. Yang utama tentu Anda harus masuk sebagai user. Dosen 3 orang sebagai anggota tim sudah masuk di dalam. Mahasiswa ada yang masuk, mungkin ada yang belum masuk. Saya tidak buka ini karena kelihatannya kalau kita buka user itu agak lama loadingnya. Agak lama. Saya masuk saya di grup. Nah, kita belum tahu ini berapa jumlah mahasiswa. Kita juga belum buat bagaimana pengaturan pembuatan grupnya. Yang pasti bahwa kita buat 10 grup. Karena menurut jadwal yang ada, itu ada 5 pekan diskusi. Ada 5 pekan diskusi di jadwal yang ada di RPS, mata kuliah kepemimpinan dalam pemerintahan. Jadi 10 grup ini, ya 2 grup itu akan mempresentasi makalahnya di pekan diskusi. Ada 5 pekan diskusi, kita jadikan 10 grup. 10 grup ini kemudian masing-masing membuat makalah PPT. Dan mungkin nanti juga membuat video presentasi di saat hari libur. Karena kalau ada libur, kayaknya libur ada jatuh di 3 pekan terakhir kuliah. Dan mungkin di situ ada ada diskusi kelompok. Nah, di saat diskusi hari libur tidak mungkin kita melakukan kuliah sinkronus. Nah, malah tidak boleh karena nanti dianggap melanggar HAM ya, libur baru kuliah. Tapi kuliahnya harus dilakukan asinkronus. Dibuka ruang-ruang itu selama 1 pekan di sekolah. Anda bisa mengupload tugas di situ. Anda bisa mengirim video presentasi via Google Drive. Nanti kita buat akun Google Drive. Atau ketua kelas yang membuat akun Google Drive. Situlah mahasiswa mengumpul tugas kelompok. Kalau tugas kelompok, kita kumpul di Google Drive. Tidak dikumpul di sekolah, karena itu pasti berat. Ya. Ini belum ada peserta yang mendaftar. Belum ada peserta yang mendaftar ini. Ini bisa jadi karena belum ada perintah. Nanti sebentar kita lihat. Bagusnya kalau kelompok 1 sampai 10 itu diisi oleh 2019 dan 2018. Jadi di 2018 kita bagi 10 kelompok, di 2019 juga dibagi 10 kelompok. Nanti kemudian masing-masing dari kelompok itu masuk sesuai dengan grup yang ada. Jadi biasanya kalau di tampilan mahasiswa itu, mudah-mudahan ini masih lancar ya, kan ini sudah kisaran 9.000, sedikit lagi. Anda harus daftar, klik daftar, maka Anda sudah masuk di grup itu. Sengaja di setting ini bisa masuk, bisa keluar. Tapi bukan berarti Anda bebas keluar masuk. Maksudnya, kalau kemudian Anda sudah masuk di satu grup, lalu salah grupnya, Anda keluar dulu dari grup itu, baru mendaftar di grup yang lain. Nah, jangan ada yang berada di grup yang salah. Atau jangan ada yang berada di lebih dari satu grup. Karena itu tentu bermasalah link daftar nilainya. Saya kira begitu ya. Itu kalau kita bicara menu grup. Jadi saya pikir yang pengalaman di kelas saya terkait dengan sekolah itu sudah paham. Kemudian di menu tugas, ini menu utama juga. Jadi di pekan-pekan tertentu itu ada menu tugas. Nah tugas ini, menu tugas ini sama seperti email. Sama seperti, sudah 85 yang masuk ke dalam ya. Ini kan sudah ada 0/85. Ada 85 orang sudah masuk ke dalam. Nah, ini ada pekan 2 sampai pekan 15. Pekan 2 sampai pekan ke-15. Nah,
Pekan 8 tidak ada karena ujian tengah semester, pekan ke-16 juga tidak ada karena ujian akhir semester, pekan pertama belum ada karena baru kita kontrak. Jadi ruang-ruang untuk mengumpul tugas itu ada mulai pekan kedua sampai pekan ke-15. Nah, terkait tugasnya itu sama dengan email sebenarnya. Email dosen. Kumpul di email saya. Biasanya kan begitu. Cuma kalau di email dikumpulkan yang tahu hanya dosen dengan Tuhan ya, bahwa itu diperiksa atau tidak. Kalau di sini dimasukkan, mahasiswa bisa lihat ini sudah diperiksa atau belum. Ini juga bisa dilihat oleh Unhas kalau ada kepentingan akreditasi. Jadi ini ruang mengumpul tugas. Nah, saya mengetik ini berdasarkan RPS-nya atau GBRP-nya ya. Bahwa kalau bicara pekan kedua itu kita bicara konsep dasar. Kalau pekan ketiga kita bicara tugas, fungsi, dan peran kepemimpinan pemerintahan ya. Artinya apa, ini adalah judul-judul materi di dalam RPS kita. Tugasnya bisa berbeda. Kalau saya yang masuk, tentu tugasnya adalah Anda harus baca materi terkait dengan bahan terkait materi itu, literatur dari banyak sumber, bisa artikel, bisa buku. Anda baca dulu secara mandiri, itu namanya belajar mandiri. Belajar mandiri itu kan ada menurut keputusan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. 1 jam itu harus orang belajar mandiri per SKS. Sudah itu 1 jam lagi yang namanya tugas terstruktur. Tugas terstrukturnya kalau pekan-pekan tertentu itu Anda buat summary atau paper. Apa yang Anda baca. Anda kemudian buat rangkumannya atau summary-nya. Atau mungkin paper ya, gabungan dari konsep-konsep yang ada Anda buat di paper, upload di sini. Dosen bisa saja kemudian membuat menyampaikan topik tertentu yang lebih spesifik. Silakan dengarkan dosennya baru masukkan di sini. Kalau saya tidak, di ini saja jadi pokok tema, lalu kemudian Anda cari sesuai dengan pencarian Anda buat tugas. Ada petunjuk di situ. Jadi pas Anda buka ini, ini pensilnya, muncul ini. Nah, jadi dosen bisa saja menyampaikan. Dosen bisa saja menyampaikan bahwa apa? Ini kan tugas individu, lihat di alur pembelajaran sekolah atau instruksi dosen. Nanti sebentar kita lihat alur pembelajaran. Di situ ada petunjuk, ada skenario ya. Tapi kan ada judulnya, konsep dasar kepemimpinan pemerintahan. Anda bisa masuk. Kapan dikumpul ada deadline-nya. Ada deadline-nya. Jadi sudah dibuatkan sangat lengkap. Saya pikir ini kita punya sekolah, ada deadline-nya. Deadline-nya itu adalah deadline-nya itu 1 hari sebelum kuliah. Jadi deadline-nya itu ya hari Selasa. Kita kan kuliah Rabu. Asumsinya adalah mahasiswa yang harus baca dulu materi itu sebelum kuliah. Lahirlah tugas terstruktur dalam bentuk paper atau dalam bentuk makalah kelompok. Sudah itu ketemu di kelas, kita bisa bertemu dengan pemahaman awal yang mungkin sudah lebih baik. Sehingga bisa lahir diskusi kalau ada yang berbeda. Ya. Oke. Itu kalau tugas individu. Jadi kalau tertulis tugas saja, maka itu individu sifatnya. Tapi kalau tertulis misalnya tugas makalah, misalnya pekan ke-9, 11, 12, 13, 14, 15, itu kan tugas makalah ini. Tugas makalah. Jadi ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5. 5 pekan diskusi. 5 pekan diskusi. 10 kelompok. Ya, nanti lihatlah. Apakah kemudian 2 kelompok itu langsung tugasnya apa, tapi kalau di kelas kita sebenarnya tidak. Yang namanya tugas makalah itu dan PPT itu dibuat oleh semua kelompok. Nanti kelompok yang presentasi kita akan tunjuk. Kalau mau linear ya kelompok 1, 2 pekan pertama diskusi. Kelompok 3, 4 pekan kedua diskusi dan seterusnya. Jadi tapi ini adalah penjelasan dari alur yang ada di sekolah. Bisa saja ada penjelasan lain dari secara spesifik dari dosen masing-masing, kita ikuti dosen. Ini hanya penjelasan untuk menjelaskan alurnya di sekolah. Mudah-mudahan seperti itu juga penjelasan dari tim dosen kita. Ya. Jadi di sini ada. Kalau kemudian kita buat makalah, di sini petunjuknya adalah tadi ada Google Drive, tapi ya itu mungkin hanya untuk video saja. Kalau PPT sama makalah dikumpul di sini. Misalnya pekan ke-11 kita ada
makalah dengan tema bagaimana hubungan antara kepemimpinan dengan kekuasaan, hubungan antara kepemimpinan dan keputusan. Ada masalah apa coba? Bagaimana penggunaan kekuasaan itu dalam kepemimpinan, ya? Karena kekuasaan itu katanya alat untuk menjalankan kepemimpinan. Nah, keputusan itu katanya ibarat gula dengan manisnya. Artinya apa? Bicara kepemimpinan tentu terkait dengan pengambilan keputusan. Ya? Erat hubungannya, sangat erat. Jadi pemimpin itu pasti buat keputusan. Karena dia seorang pemimpin. Jadi kalau tidak bisa buat keputusan atau tidak mau ambil keputusan, berarti harusnya tidak bersedia jadi pemimpin. Sama dengan gula kalau kehilangan manisnya. Bukan gula lagi. Jadi kalau pemimpin tidak mau membuat keputusan, atau tidak benar dalam membuat keputusan, tidak punya pemahaman tentang bagaimana membuat keputusan, maka ya dia seperti gula kehilangan manis. Kira-kira begitu ya. Nanti bisa ambil contoh bagaimana pemimpin membuat keputusan yang kontroversial, ya. Bagaimana pemimpin menggunakan kekuasaannya sehingga menjadi otoriter, padahal kekuasaan itu titipan dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Ya silakan nanti. Silakan. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, tapi yang kumpul nanti filenya hanya ketua kelompok. Satu orang mewakili. Jadi nanti itu kalau 10 kelompok berarti tugas yang ada di dalam itu pekan ini adalah 20 karena 2 file. File makalah dan PPT. Jadi kan itu PDF semua ya. Save as ke PDF semua. Berarti ada 10 orang yang mengumpulkan tugas. Karena 10 kelompok. 10 ketua kelompok. Biar bukan ketua kelompok, biar anggota kelompok yang penting 1 orang. Seyogianya lah ketua kelompok ya. Saya pikir itu untuk menu tugas. Ini menu yang utama karena seperti yang main mengumpul tugas di situ ya. Jadi ada ruang-ruang yang sudah dibuat. Nah ini sudah mulai lambat. Kita sudah ada di 10.000 10 mahasiswa. Ada 2 mahasiswa lagi membuka sekarang sekolah. Kemudian selanjutnya adalah setelah menu tugas kita masuk ke menu forum. Ini juga menu yang saya pikir sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini pengganti sebenarnya, pengganti dari kuliah luring kita. Kuliah luring karena Zoom tidak mungkin full time misalnya 2 jam 15 menit, tidak efektif, pasti tidak efisien, tidak ekonomis. Makanya forum digunakan untuk bagaimana ya mahasiswa menyampaikan penjelasannya. Bagaimana melakukan diskusi, kalau itu adalah pekan diskusi. Ruangnya ada di forum. Jadi forum ini sekali lagi bukan untuk mengupload file. Walaupun ada ruang untuk itu. Ada peluang untuk itu. Tapi di menu forum tidak ada upload file. Anda mengetik penjelasan. Belajarlah mengetik. Jangan copy text. Anda ambil copy text baru paste di forum. Jangan. Anda ketik karena diminta pendapat Anda menjelaskan tentang satu topik atau intisari dari tugas yang Anda buat di menu tugas, Anda ketik intisarinya 1 paragraf lah. Belajar buat paragraf. Paragraf itu kan kumpulan kalimat, minimal 2 kalimat. Kalimat itu kan kumpulan kata, minimal 3 suku kata. Karena ada subjek, predikat, objek. Bisa 4, karena ada keterangan SPOK. Nah, di dalam paragraf itu tentu ada kalimat utamanya, ada kalimat penjelasnya. Nah, di dalam kalimat utama ada ide pokok. Nah, belajar untuk itu sehingga tentu kalau kita periksa itu paragraf tulisan mahasiswa harus dilihat ide pokoknya apa. Kadang ada orang buat paragraf 10 paragraf tidak ada ide pokok. Kabur ya, tidak boleh. 1 paragraf saja. Nah, ini nantilah kita setiap pekan itu akan saya kirim video penjelasan teknis tentang pekan tersebut. Ini kan penjelasan umum ya. Jadi ini forum internal group, ini digunakan kalau kita diskusi. Nanti pekan diskusi. Menurut RPS kita itu pekan ke-11. 11, 12, 13, 14, 15. Ada 5 pekan diskusi. Nah, nanti di situ baru ada. Karena pertanyaan-pertanyaan itu dijawab di sini. Dijawab di sini. Supaya kita bisa tahu dinamika kelompoknya ya. Nah, disinilah penting pekan kedua. Jadi ada 2 itu menu yang harus Anda perhatikan kalau di kelas kita ya. Menu tugas, menu forum. Menu tugas, menu forum. Di tugas upload file tugas, bisa tugas individu, bisa tugas kelompok. Cuma kalau tugas kelompok, ketua kelompok saja. Kemudian kalau di menu forum tidak ada istilah ketua kelompok saja, semua karena dia menjelaskan intisari dari tugasnya. Ya, di pekan kedua. Jadi saya pikir pengalaman lah di klik ini pekan kedua, lalu di dalam ada topik. Ini kan ruangnya, kamarnya. Anda klik topiknya, ya. Kemudian Anda lihat konsep dasar kepemimpinan, apa intisari dari tugas Anda di depan. Anda klik dulu ini yang warna biru.
reply. Sudah itu baru Anda klik, setelah klik reply Anda ketik penjelasan Anda. Sudah itu Anda kirim. Karena kalau tidak itu susah link dengan daftar nilai ya. Susah link. Ya ini Anda ketik di sini akan muncul di depan. Sudah itu kirim. Kira-kira begitu. Saya pikir sudah pengalaman lah di mata kuliah yang lain tentang penggunaan Sekolah ya. Itu kalau forum. Sama juga kalau forum diskusi kelompok, pekan 11, pekan 12 dan seterusnya itu intisari makalahnya kan semua harus presentasi, cuma karena waktu terbatas, yang kedua tidak luring, maka di sinilah menjelaskan. Seluruh mahasiswa itu menjelaskan di pekan 15, 14, 13, 12, 11 itu kelompok. Tapi bukan hanya satu yang menjelaskan. Semua presentasi menjelaskan seperti presentasi ya. Jadi dua menu ini adalah menu yang utama. Nanti pada saat ujian, nanti kami akan minta soal dari beliau, Bapak Profesor Dr. Asitaha, MSI, untuk soal-soalnya nanti diketik ini oleh dosennya. Karena sudah ada ruang juga di sini untuk ujian, seperti chat ya. Jadi seperti kita sistem komputer, ujian CPNS itu. Di sini saya sebenarnya sudah punya soal yang tahun kemarin, tapi ini kan bisa direvisi, bisa ditambahkan. Ya. Dan mahasiswa tentu ya belum bisa buka. Karena kita sudah buat setting, Anda bisa buka pada tanggal 22 Mei sampai 29 Mei. Jadi ini asinkronus. Dibuat satu pakangan untuk mengakses. Dan itu hanya satu kali attempt. Artinya satu kali kesempatan. Anda melakukannya satu kali gagal, tidak bisa lagi. Jadi siapkan seluruh sumber daya untuk itu. Jaringan, kuota, cas HP, laptop, kalau pakai laptop. Silakan. Kemudian selanjutnya adalah ini daftar nilainya sebenarnya sudah link. Nanti saya yang punya tugas ini. Nanti saya punya tugas menyelesaikan ini semuanya. Ya, di daftar nilai link dengan daftar nilainya. Nah, yang utama sekali adalah di learning path, alur pembelajaran. Ini adalah menu yang harus ada. Ini saya masih nol semua karena saya belum membuka. Nah, siapa yang membuka, siapa yang mendownload itu kentara. Jadi kalau mahasiswanya mau dikasih penilaian keaktifan itu bisa. Bisa dilihat keaktifannya. Coba saya klik ini diagramnya. Ada data statistiknya. Mahasiswa masuk di sekolah sekian kali, sekian menit di dalam, mengupload tugas sekian dokumen, mendownload sekian dokumen. Itu ada. Ini mulai agak susah. Jadi kalau kita mau membuka sekolah yang ada usernya di situ biasanya agak susah. Ini kan posisinya sudah 10.000 lebih. Ini. Tidak ada yang membuka. Tidak ada yang membuka menu. Ada satu. Nah ini. Hairun Nisa sudah membuka tahu tanggal 14 hari Ahad ini kayaknya dia sudah buka. Apa yang dia buka bisa dilihat di sini, cuma agak lambat kalau kita sampai di situ. Kalau saya mau lihat ada statistiknya. Baru satu orang ternyata, baru satu orang, dua orang ada. Oh ini 100%. Ini Rizky Fauzia, biar kita buka statistik karena ada 100% ya. Kita buka itu cuma agak lambat biasanya loadingnya. Apalagi ini sekarang sudah 10.000 pengguna. Mungkin sekitar 4.000 lagi masuk bisa hang ini sistem, jadi kita sekarang mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan videonya. Ini Rizky Fauzia 2019, dia sudah membuka, ada 6 dokumen diunduh. Iya tuh dia sudah mendownload itu 6 dokumen. Ya. Jadi ini sangat lengkap sehingga ya saya berharap kita semua menggunakan sekolah betul-betul dengan baik. Karena ini media, apalagi ada saya yang membantu tim ini untuk kemudian melengkapi dokumen yang ada. Ya, ini mulai melambat. Ini kisarannya 10.000. Jadi memang kalau adik-adik mau akses, paling bagus itu diakses subuh hari. Ya, kalau tengah malam itu masih banyak akses karena yang kebiasaan kita begadang ya. Padahal harusnya ya jangan begadang karena yang begadang biasanya tidak bangun salat subuh. Iya, oke toh? Baik. Nah sekarang. Ini learning path-nya. Mari kita lihat learning path-nya ya. Jadi ini adalah RPS sebenarnya. Karena kan beliau almarhum Dr. Andi Samsu Alam juga tim di sini dulu. Dan kelihatan saya lihat di RPS dulu waktu DOPTN di Prodi, beliau yang buat RPS-nya. Jadi saya menerjemahkan RPS itu menjadi jadwal kuliah. Mudah-mudahan beliau tenang di alam sana ya. Al-Fatihah buat beliau. Nah, ini jadwalnya, ini dari RPS. Jadi saya mengambil dari RPS. Jadwal ini. Jadi pekan per pekan ini ada. Jadi pekan pertama konsep dasar kepemimpinan pemerintahan. Pekan kedua tugas, fungsi, dan peran kepemimpinan pemerintahan.
sifat, ciri sifat, karakter dan prinsip kepemimpinan pemerintahan. Sebenarnya ini bukan kepemimpinan dalam pemerintahan, ya. Kepemimpinan dalam pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan. Kemudian teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan, variabel dan teknik kepemimpinan. Kemudian bagaimana kepemimpinan dengan kekuasaan, dengan keputusan dalam hal konflik. Kepemimpinan itu dalam hal manajemen, ya, dalam hal motivasi, dalam hal kinerja pelayanan. Lalu kita ada diskusi, ada ujian tengah dan akhir semester. Metodenya bagaimana juga ada di sini. Metodenya bagaimana ada di sini. Ada metode interaktif, ada metode diskusi kelompok. Ada 3 dosennya, biasanya 6-5-5 biasanya. Tapi nanti kita lihat. Berapa poinnya ada. Kemudian akses sekolah sebenarnya ada di menu-menu yang ada. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jadwalnya semester akhir ini. Nah, di semester akhir ini ya, ada sedikit persoalan sebenarnya karena ada tanggal merah. Seandainya tidak ada sekolah, masalah besar. Tanggal merah 3 hari, 3 pekan berturut-turut tanggal merah, 3 pekan berturut. Sudah langsung ujian. Jadi ini yang 3 pekan, sehingga kita memutuskan untuk bagaimana membuat video presentasi. Setiap kelompok membuat video presentasi. Kenapa? Karena ya itu yang kemudian kita akan lihat, kita akan nilai. Ya, kalau 2 kelompok, 4 kelompok kayaknya ini, atau bisa jadi nanti 5 kelompok, tapi kan pasti berat. Di Zoom 5 kelompok lama. Kita akan undi saja ini kelompok yang akan presentasi di pekan ke-11 sampai 12. Sementara pekan yang lain itu tidak dipresentasikan di Zoom karena libur. Tapi kan semua kelompok tetap buat video presentasi. Itu dikirim di akun Google Drive yang nanti kita akan minta ketua kelas buat akunnya. Ya. Kemudian kontrak. Jadi ini pekan pertama sebenarnya sudah selesai kuliah ini. Kan ada di sekolah. Ya, tinggal beliau nanti mungkin filosofi mata kuliah ini disampaikan oleh beliau, Profesor Dr. Rasitaha, ya. Nah, ini kontraknya. Jadi mata kuliah kita ini menurut peraturan menteri, ya, bukan peraturannya saya atau tim ini. Bahwa 1 SKS itu 1 jam belajar mandiri, 1 jam tugas terstruktur, 1 jam yang benar ini, ya, 1 jam konvensional 60 menit. 1 jam tatap muka. Jadi kalau 3 kali 50 menit harusnya, tapi di FISIP itu pakai 45 menit karena ruangan terbatas, ya. Nah, kemudian tugasnya 3 kali 2 berarti 6 jam. Masa tidak bisa buat tugas individu 6 jam? Baca dulu 2 jam atau 3 jam, 3 jamnya buat tugas. Masa tugas 5 halaman saja, 2 sampai 5 halaman tidak bisa selesai dalam 6 jam. Makalah kelompok dibuat. Jadi makanya itu tidak boleh. Saya lihat di Facebook di mana itu ada emoji, ya, atau ada apa yang kemudian situ gambar-gambar. Berhenti kasih tugas, dosen berhenti kasih tugas, gambar lucu-lucu. Tapi itu kan salah pemahaman. Kalau tidak mau bikin tugas berarti tidak mau jadi mahasiswa. Karena hakikat kemahasiswaan pasti belajar menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam 1 SKS itu 3 jam. Makanya itu mahasiswa itu 24 SKS, 72 jam dibagi dalam 1 pekan. Makanya ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk relaksasi, macam-macam. Makanya perlu ada manajemen waktu. Nah, kalau saya lihat mahasiswa, kalau perlu 90 SKS 1 semester, biar sarjana dalam 1 tahun. Nah, itu tidak bisa, karena ada hitungan-hitungannya. Kenapa kita ini terlalu santai? Karena sebenarnya kita tidak memahami filosofi hitungan menit perkuliahan. Nah, sehingga ya mahasiswa mau 70 SKS karena dia tidak menyadari betul dan mungkin tidak berjalan di kelas itu bahwa ya belajar. Bikin tugasnya itu 6 jam, 3 kali 2 jam per pekan. Karena itu, nah bagaimana mengontrol itu dengan adanya sekolah bagus? Karena terdokumentasi. Jadi sistem ini sebenarnya sangat erat dengan pemerintahan. Transparan ini karena bisa dilihat. Sampai orang tua aja bisa lihat, orang tua wali mahasiswa. Akuntabel bisa dipertanggungjawabkan karena bisa dibaca bagaimana alurnya. Kalau salah alurnya berarti RPS-nya salah, berarti harus diperbaiki. Akuntabel. Demokratis dalam arti secara umum, ya, karena ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Ini silakan saya dibaca semua ini petunjuknya untuk masuk di sekolah, materi-materinya. Ya, tanggal merah di kelas kita itu jangan sampai ada mengatakan tanggal merah kenapa harus diisi, ya. Memang tidak ada kuliah sinkronus, tapi ada asinkronus. Kita sudah rancang di sekolah, ada tugas, ada forum. Jadi isi oleh mahasiswa. Mahasiswa mengatakan kan libur, ya libur kan tidak sinkronus. Bisa dikerja di hari yang lain karena sengaja dibuka 1 pekan. Itu untuk memberi kelonggaran kepada mahasiswa untuk mengerjakan tugasnya.
Kira-kira itu penjelasan dari saya. Nanti kemudian diluruskan mudah-mudahan kalau ada yang salah dari saya oleh beliau penanggung jawab mata kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adik-adik setelah selesai ini di video ini sebenarnya selesai ini perkuliahan pekan pertama karena sudah jelas. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin.